Ini gimana mulainya bisa kepikiran buka usaha barbershop sama coffee shop? Apalagi digabung nih, ini unik banget loh. Unik banget ya konsepnya memang. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit ya, sebenarnya konsepnya tadinya bukan barber nih. Jadi tadinya mau buka restoran Padang, makanya namanya Latibo. Jauh ya? Jauh banget ya. Halo Sisters, apa kabarnya? Selamat datang kembali di YouTube channel Sisters ID bersama saya Geraldine Christina. Siang ini kita ada di Cibubur karena kita mau main ke sebuah usaha yang unik nih. Karena ternyata barbershop ini nggak hanya dikelola oleh pria ya, tapi sisters kita, seorang perempuan, juga berani buka usaha barbershop dan uniknya dia combine usaha barbershopnya ini dengan sebuah usaha lain yaitu coffee shop. Jadi di satu lokasi ada dua usaha. Nah ini menarik banget, kita mau tanya-tanya ke ownernya langsung bagaimana sih cara dia menjalankan usahanya dan produk-produk unggulannya apa aja. Jadi simak obrolan kita siang ini ya. Ayo kita masuk. Nah, sekarang kita udah ketemu nih sama ownernya dari Latibo Cafe dan Barbershop. Kita mau kenalan dulu yuk. Boleh kenalan nggak sis? Namanya siapa ya? Halo, boleh banget dong. Hai sih semua, aku memperkenalkan diri dulu. Namaku adalah Tara Girsang. Aku adalah owner daripada Latibo Barbershop and Cafe. Dan sekaligus aku mengelola bisnis ini bersama suamiku. Gitu. Wah, keren banget. Nih. Kita nggak nyangka sih barbershop sama coffee shop itu kan biasanya cowok ya yang kelola ya. Iya. Tapi boleh cerita nggak sih Sis Tara? Ini gimana mulainya bisa kepikiran buka usaha barbershop sama coffee shop? Apalagi digabung nih, ini unik banget loh. Unik banget ya konsepnya memang. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit ya, sebenarnya konsepnya tadinya bukan barber nih. Jadi tadinya mau buka restoran Padang, makanya namanya Latibo. Jauh ya? Jauh banget ya. Karena Latibo ini berasal dari bahasa Padang gitu kan, singkat cerita. Lalu sempat setahun rukoku ini kosong dan bingung nih mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak berjalan, lalu terjadilah barber ini. Karena opportunity-nya ada, ya udah aku pikir sama suamiku kita bikin barber aja. Bagaimana caranya supaya unik konsepnya ada di saat orang potong rambut bisa sambil minum-minum gitu. Karena fokusnya aku bapak-bapak potong rambut suka membawa istri dan anak. Jadi kafenya juga jalan deh. Jadi konsepnya barber dan cafe. Makanya namanya Latibo Barbershop and Cafe gitu. Unik banget ya teman-teman. Iya. Jadi itu ya namanya usaha, kita bisa pivot kapan aja, berubah kapan aja dari rumah makan Padang. Betul, awalnya jadi seperti itu. barbershop. Iya. Dan ditambahin lagi, oh iya ada opportunity, ada kebutuhan kayaknya sambil nunggu potong rambut. Ayo kita Iya, sambil betul. ngopi-ngopi. Duh keren banget sih. Ini mulai kapan ya bukanya ya? Aku sebenarnya jujur kemarin pandemi ada malah aku buka. Wow, Gitu. kenapa berani sis? Karena kan udah terlanjur ada nih fisiknya ada, terus kenapa nggak dijalanin gitu loh. Jadi yang penting ide, konsep kita matengin dulu, semangat untuk jalan. Nah, pasti ada jalan deh gitu. Akhirnya ya sampai sekarang syukur sudah punya loyal customer, terus kopi kita sudah banyak yang suka gitu deh ceritanya. Berani mulai, ini Berani adalah mulai. prinsipnya pengusaha, keren Iya. banget. Kita ngobrolin produk yuk. Boleh. Wah, enak banget loh latenya loh. Ini aku lihat juga Kamu suka banyak. ya? Suka banget. Aku nggak begitu suka kopi, tapi ini kopinya enak banget. Aku Iya. bisa nikmatin. Jadi harus suka ya. Harus suka. Oke. Nah, aku lihat banyak banget sebenarnya produk-produk kopi di sini. Boleh Yes. cerita nggak sih apa aja produk menu yang ada di Latibo? Oke, jadi aku cerita sedikit ya. Kalau untuk kopinya kita pakai Robusta Temanggung, jadi enak banget kan. Taste-nya sedikit asam tapi pokoknya dapat banget itu ya. Masih nyaman kok di perut. Oke, nah untuk minuman-minuman Latibo Drink sendiri, aku punya bestseller. 4 bestseller ini, tapi yang paling bestseller itu adalah kopi susu gula aren. Nah, kebetulan kopi kekinian lagi hits banget kan akhir-akhir ini. Nah, terus aku sama suami berpikir kita juga harus bikin nih Latibo, harus keluarin juga kopi susu gula aren biar teman-teman bisa coba. Nah, akhirnya bener nih kita keluarin ini, kita racik sis, terus
Oke banget. Jadi teman-teman pada suka. Pada suka ya? Pada suka. Customer pada suka Pada ya? suka customer. Nah terus ini untuk yang kopi. Lalu aku sama suami juga pikir kalau anak-anak itu kan kalau untuk kopi kayaknya agak nggak bisa lah ya. Akhirnya aku keluarin juga bestseller es coklat kita. Jadi anak-anak kecil bisa minum nih es coklat. Wah, Nah terus untuk kesini anak kecil bisa minum juga betul. ya? Jadi kan kalau misalnya, Ma aku mau beli dong. Kalau kopi kan kayaknya anak kecil nggak bisa. Nggak bisa. Kita punya es coklat kita arahkan ke sini dan suka juga teman-teman aku anak-anaknya udah pada cobain. Ini warna-warni apa nih, Mak? Warna-warni. Nah untuk yang hijau ini untuk yang teh. Jadi nggak ada kopinya, full teh. Kita Thai green tea. Nah ini juga bestseller kita. Banyak yang suka pasti. Banyak yang suka. Lalu aku juga punya bestseller Thai tea. Nah ini enak banget juga nih. Nanti kamu harus coba. Jadi kalau untuk yang beli nih biasanya order teman-teman aku kopi susu gula aren pasti. Lalu nanti temennya Thai tea. Bisa juga dia ordernya kopi susu gula aren sama Thai green tea. Lalu kalau punya anak biasanya es coklatnya nggak lupa. Gitu. Jadi bapak, ibu, anak semuanya dapat menu-menunya ada. Banget. Ini ngeracik sendiri semuanya kan? Ngeracik sendiri aku sama suami. Keren banget. By the way, kalau lapar nih, ada makanan juga nggak di sini? Oke, jadi kalau untuk Latibo makanannya, kalau aku nggak sedia main course yang makanan besar ya, sis. Karena kan kemarin pikir pandemi dilarang dine in, jadi aku berpikir sama suami kita mengeluarkan makanan-makanan cemilan aja deh. Jadi yang bisa makannya cepet saji gitu loh. Bisa mungkin di take away atau makan langsung dipulang gitu loh. Jadi minuman temennya makanan kecil. Jadi memang karena pandemi kemarin jadi kita nggak keluarin main course kayak nasi goreng kayak gitu. Tapi nanti aku akan pasti pelan-pelan kita akan mengembangkan lagi menu-menu kita dan makanan-makanannya gitu. Mudah-mudahan bisa segera terwujud karena ya bener sih itu sebenarnya konsep yang matang juga ya. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu biar orang suka datang. Oke, repeat order, baru nanti develop lagi. Udah nyaman bisa potong rambut, bisa bawa keluarga untuk makan dan minum kan ya. Wah keren banget. Tempatnya juga nyaman. Lumayan lah. Iya buat nungguin anak kecil tadi aku lihat juga enak banget ya tempatnya. Bawa anak. Jadi kalau teman-teman aku mau kesini pasti tanya rame nggak? Nggak rame. Jadi kamu bawa aja anak kamu anaknya gitu. Kita ngumpul di sini ya. Kalau perlu arisan bapak-bapak di sini. Betul banget. Wah ini boleh nih kalau teman-teman komunitas sudah mulai boleh. Oh udah ya. Iya. Oke, ditunggu nih kedatangannya di sini ya di Latibo. Silakan boleh. Dengan senang hati aku menyambutnya. Oke, keren banget. Thank you nih cerita-ceritanya ya. Iya, sis. Wah, ini tempatnya nyaman banget loh, sis. Iya, sis. Boleh tahu nggak? Ini kan gabung ya konsepnya barbershop sama coffee shop. Ada konsep pelayanan khusus nggak sih? Oke, aku cerita sedikit. Kalau untuk barbershop, untuk yang treatment di sini, spesial bapak-bapak ya, jadi full nih servisnya nih, jadi dari potong rambut, terus nanti keramas, lalu aku juga ada treatment untuk hair color, lalu bisa juga creambath gitu, semuanya kita. Bapak-bapak creambath juga ya? Creambath, bener, jadi semuanya di sini ada gitu. Nah, lalu aku di sini kalau misalnya ada satu treatment, melakukan treatment, bapak-bapak dapat free minum dari kita, apa aja boleh gitu. Jadi kalau potong rambut dapat free minum. Hanya free minum ya tapi gitu, bebas mau pilih apa aja terserah. Lalu untuk anak-anak juga ada. Gitu. Setiap anak-anak potong rambut dapat free minum juga. Jadi gitu. Ini barbershopnya bisa untuk bapak-bapak dan anak-anak juga ya, dan free minum untuk dua orang itu ya. Iya betul. Oke, keren banget. Jadi kan dia kalau sambil potong mau minum apa gitu. Jadi kan waduh, konsep ini yang memang aku sudah pikirkan sama suamiku matang-matang gitu. Ini full yang bikin beda gitu. Iya, Bagaimana bikin beda ya? Jadi kita potong rambut kalau aus nggak usah pusing-pusing mikirin beli di mana, kadang langsung dapat free dari sini. Gratis Pak, mau minum apa gitu. Oke. Kalau customer baru, terus dia suka bingung, takutnya kena cat. Udah Pak, ini gratis gitu. Makanya jadi mereka nanti besok-besok datang lagi deh gitu. Itu menarik deh, unik deh konsepnya. Ini teman-teman yang mau nyobain silahkan datang ke sini. Silakan. By the way, ini kan kalau orang datang langsung ke kafenya bisa cobain kopinya ya. Nah, ada nggak sih layanan pesan online? Oh ada banget. Jadi untuk teman-teman sekitaran Cibubur, Kota Wisata, dan Bekasi Depok, kalau mau dikirim hari ini juga order, hari ini juga bisa dikirim. Nah, terus aku kan banyak komunitas teman-teman di Jakarta nih. Jadi teman-teman suka bilang nih, Tar, gue kalau mau order kopi lu jauh banget, nyampainya kapan? 2 hari, udah basi dong. Tenang saya. Akhirnya aku sama suamiku berpikir bahwa kita setiap minggunya di hari Senin melakukan pengiriman untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Caranya adalah minumannya kita bawa ke base camp kita di daerah Tebet.
gitu. Nanti baru dari Tebet ke Kemang, ke Duren Sawit baru kita alokasikan gitu. Jadi teman-teman aku bisa merasakan yang daerah Jakarta juga gitu. Karena aku sadar nih bahwa kafeku jauh kan gitu loh. Awalnya aku berpikir gimana caranya itu. Akhirnya terbentuklah ide tadi ya, open PO setiap hari Senin untuk teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya. Lalu untuk di online kita sedia di GoFood. Bisa langsung dicari aja Latibo Barber and Cafe. Gitu. Kalau mau lihat PO-nya nih, jadwal PO-nya bisa cek di mana ya? Kalau jadwal PO aku buka di Instagram aku sendiri sebenarnya, lalu di Latibo Barber and Cafe. Gitu. Jadi langsung buka Instagramnya aja sis. Gitu. @Latibo Barber and Cafe untuk Instagramnya Latibo. Jadi teman-teman kalau mau lihat aktivitasnya, boleh nih follow dan juga cek langsung ke Instagramnya @Latibo Barber and Cafe. Biasanya weekend aku udah buka nih. Langsung buka PO ya. Sabtu, Minggu aku langsung buka PO, siapa yang mau order. Senin diantar ke Jakarta, baru dari situ mulai diantar ke alamat tujuan. Yes, seperti itu. Thank you banget informasinya ya, sis. Wah, seru banget nih kisah ceritanya. Tapi setelah sekian lama menjalani profesi sebagai pengusaha nih, punya pesan nggak sih, sis, untuk teman-teman perempuan lain yang saat ini juga sedang merintis usaha? Sebenarnya aku kalau mau kasih pesan-kesan juga namanya baru ya, aku juga jadi gimana gitu ya. Pokoknya kalau pesan dari aku juga sebagai pebisnis baru, yang paling penting kalau menurut aku yang utama adalah dimatangkan dulu ide dan konsepnya. Gitu. Jadi bisnis sekarang itu banyak banget menjamur, apa aja udah ada. Nah, kalau menurut aku bagaimana sih supaya para customer itu datang ke kafe lo? Apa sih yang bikin mereka datang ke tempat lu? Apa sih yang bikin mereka repeat order produk lu? Kalau menurut aku ide dan konsep. Jadi itu yang bikin menarik. Karena sekarang kan kita suka lihat bisnis kafe atau bagaimana semuanya yang kita lihat sekarang sudah banyak menampilkan tempat-tempat unik ataupun apa yang membuat para customer bisa datang penasaran gitu. Nah, sebagai pebisnis baru, kalau menurut aku yang penting ide dan konsep dimatangkan dulu, baru inner circle yang positif kalau menurut aku sih itu penting banget karena kayak aku dan suami kita saling support, lalu kita punya tim juga saling support juga. Jadi supaya bagaimana ya suasana kerja itu jadi nyaman dan menyenangkan gitu kan, karena kita semua di sini sama-sama belajar, mengambil ilmu, jadi kita bisa sharing ke teman-teman juga gitu loh. Karena kan kita pengen namanya kita punya usaha nggak berhenti sampai sini atau berhenti sampai tahun depan. Pinginnya lanjut, ilmu itu selalu bertambah dan jadi teman-teman juga bisa tahu sekarang bagaimana sih cara perintisnya begitu loh, seperti itu. Jadi nggak mau sampai sini aja, nggak mau sampai besok aja, aku pengennya terus sampai gitu loh. Terus iya, pengen sampai lama ya bisnisnya. Jadi teman-teman mengingat Latibo nih gitu loh, kayak gitu. Jadi pokoknya ide, konsep, matangkan yang pasti dan jangan lupa juga ya kayak finansialnya juga seperti itu. Pokoknya aku sih berharapnya kalau teman-teman mau mulai bisnis jangan karena gue pengen deh punya bisnis kayak lo gitu loh. Gue pengen deh kayak lo, ngapain gitu loh. Jadi maksud aku jangan mau mulai bisnis, hati-hati gitu. Jangan mau mulai bisnis karena gue pengen punya bisnis. Gue pengen dikenal ya pokoknya. Apalagi karena ego, biar orang kenal gitu loh. Untuk apa kalau menurut aku? Jadi matangkan dulu semuanya. Jadi memang benar-benar mental, physically semuanya harus siap gitu. Bukan karena jangan semata-mata buat kayak gue biar dikenal loh gitu loh. Kalau menurut aku itu nanti kesekian deh. Yang penting bisnis aku jalan supaya orang tuh bisa menikmati apa yang aku pelajari gitu aja sih gitu. Dan aku salurkan gitu. Kayak aku kan produk makanan dan minuman, supaya teman-teman nyobain kayak gitu. Jadi matangkan konsep dan ide. Jangan lupa tadi juga tim yang dibangun ya supaya kita bisa nyaman ya menjalani usaha dan juga matangkan sisi finansial dan mental kita dan jangan sampai kita berbisnis karena ikut-ikutan. Wah, ini thank you banget pesannya Sis Tara. Mudah-mudahan bisnisnya selalu berkembang ya, terus berkembang, semakin ramai di masa pandemik. Berani banget nih tetap buka. Pokoknya kita sesama perempuan saling support. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk terus dukung usaha milik perempuan dan jangan takut untuk memulai usaha karena perempuan bisa. Selamat siang teman-teman semua. Semoga obrolan kita siang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di program kita berikutnya. Thank you Sis Tara. Terima kasih Gege udah juga bisa mampir ke kafeku ini loh yang jauh ini. Thank you banget. Kita seneng banget main kesini. Thank you teman-teman. Bye.